warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Fitrianingrum, calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari SMA Negeri 1 Garum, Kabupaten Blitar. Pada video kali ini merupakan aksi nyata saya pada modul 1.4, yakni diseminasi budaya positif. Adapun sasaran diseminasi kali ini adalah Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Garum, Kabupaten Blitar. Seperti apa keseruan diseminasinya? Pak Mamat pergi beli ikan. Bapak Ibu Guru hebat, selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak Ibu yang berbahagia. Terima kasih kepada Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan, juga teman-teman jajaran Waka, serta pengurus Forum Guru Inspirator Semanega, serta Bapak Ibu SMA Negeri 1 Garum yang saya hormati. Saya Hani Fitrianingrum, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Garum Kabupaten Blitar. Hari ini saya akan memaparkan mengenai diseminasi budaya positif. Bapak Ibu di sini terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita menginvestasikan waktu kita untuk bersama-sama belajar dan sharing pada hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah dengar budaya positif atau disiplin positif di PMM misalnya, itu biasanya sudah tidak asing dengan kalimat budaya positif ini. Sepertinya kok macet ya, manual ini ya. Sebentar Bapak Ibu, kami menunggu. Oh ya, kalau jauh. Oh harus Pak Surya harus di situ mungkin supaya laptopnya santai aja Bapak Ibu ya, nggak usah tegang-tegang. Jadi diseminasi itu adalah artinya menyebarkan, itu berasal biasanya kita di dunia pertanian begitu Bapak Ibu ya, mengenai diseminasi. Jadi ini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nanti yang akan kita pelajari ini Bapak Ibu ya, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, lalu ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, lalu ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang sudah ada di pembelajaran sebelumnya tentang pembelajaran berdiferensiasi, ini berdasarkan pada tahap perkembangan sesuai dengan teori modern profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apa aja Bapak Ibu? Iya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu iya, berkebinekaan global. Lalu ada ini bergotong royong, kreatif, mandiri, dan juga bernalar kritis. Nah, lalu apa yang harus kita ubah? Apakah kita bisa mengubah suatu pemikiran dari orang lain? Tidak bisa ya Bapak Ibu. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu harus merubah mindset paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Maksudnya apa? Misalnya seperti ini. Kita tidak bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang bisa kita kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Begitu juga kepada anak-anak kita. Kita harus bisa mendalami pemikiran dari anak-anak kita. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu silakan. Ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin,
Apa yang ada di benak Bapak Ibu? Satu kata saja yang di benak Bapak Ibu. Mungkin Bu Wiwin, disiplin artinya apa? Tepat waktu. Oke, disiplin tepat waktu. Pak Anas, kalau ada kata disiplin di benak Pak Anas? Tepat waktu. Tepat waktu juga. Kalau Pak Win, disiplin adalah? Berbuat sesuatu sesuai dengan aturan. Oke, luar biasa. Berbuat sesuatu dengan atau sesuai aturan. Seperti itu Pak Win. Kalau Bu Siska? Teratur. Teratur, luar biasa. Putri? Sesuai. Terakhir mungkin Bu Karisma, kalau ada kata disiplin di benaknya Bu Karisma adalah Tepat. tepat. Kamu tepat menjadi jodoh saya. Kamu disiplin gitu ya. Ya, oke. Bapak Ibu, kenyataannya disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Ya. Disiplina berasal dari bahasa Latin ya. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi disiplin diri dari murid sesuai Sokrates dan Plato. Nah, namun pada budaya kita sekarang makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan atau kecenderungan menghubungkan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Jadi betul yang dikatakan Pak Win tadi, sesuai dengan aturan, begitu ya. Tepuk tangan untuk Pak Win. Oke, sekarang kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu, selain profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, ya, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen misalnya. Lalu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif seperti itu ya, dan memberikan yang terbaik dari diri. Makanya itu di PMM Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu centang budaya positif gitu ya dalam pembelajaran, nanti yang diobservasi kepala sekolah adalah kurang lebih itu, bagaimana kita mendorong siswa untuk tidak merendahkan orang lain atau menghargai pendapat dari temannya. Seperti itu salah satu contoh dari budaya positif. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Itu tidak hanya kita sebagai guru, tapi juga sebagai murid anak-anak kita. Misalnya Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Bapak Ibu coba bayangkan, kalau di kelas Bapak Ibu ada anak yang misalnya sering sekali mengambil bekal temannya. Berarti anak ini sedang memenuhi kebutuhan apa? Betul, bertahan hidup, karena dia mungkin tidak bawa bekal dari rumah. Jadi anak itu memang betul tidak ada yang nakal Bapak Ibu. Mereka semua melakukan sesuatu, pasti ada tangki cintanya yang kosong yang belum dipenuhi, baik untuk dirinya sendiri maupun ke orang lain. Misalnya Bapak Ibu, ada anak-anak kita yang selalu bolos di pelajaran tertentu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, anak kita ini melakukan seperti itu karena dia lagi butuh kebutuhan dasar apa? Kesenangan, bisa jadi karena dia bosan, atau bisa jadi kebebasan karena dia merasa pembelajarannya terlalu mengekang, misalnya seperti itu. Jadi betul bahwa tidak ada anak di sini ya yang pure nakal, itu tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi apa yang mereka lakukan, kasus mereka yang lakukan, pelanggaran apa yang mereka lakukan, semua karena kurangnya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi kalau Bapak Ibu melihat anak-anak itu ada yang terpenuhi tangki cintanya di rumah, ketika dia ke sekolah belajar Bapak Ibu. Tapi kalau tangki cintanya di sekolah, di rumah itu tidak penuh, maka dia ke sekolah untuk mencari itu, masih mencari itu. Nah,
seperti ini. Dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu atau sudah cukup paham dari sini? Kita pelan-pelan saja, oke? Selanjutnya, nah ini memukul teman yang menghinanya. Bisa jadi kebutuhan yang mungkin dipenuhi adalah kekuasaan atau power. Sehingga kita sebagai pendidik, mungkin wali kelasnya atau di jam apa, bertanyanya mungkin seperti ini. Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Atau perilaku siswa kita yang menyebarkan gosip tentang teman sekelasnya. Bisa jadi kebutuhan yang dia penuhi adalah kurang cinta dan kasih sayang, sehingga dia pengen terlihat dan diterima oleh kelompoknya. Sehingga caranya adalah dengan menjelekkan teman lain, seperti itu. Bisa jadi Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaannya yang kita berikan kepada siswa untuk ketika kasus itu kita tangani adalah apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain. Bapak Ibu, untuk menunjukkan atau mengimplementasikan budaya positif, ini bukan beban dari teman-teman BK saja. Semua guru harus mewujudkan budaya positif, baik dia ketika sebagai guru mapel maupun wali kelas. BK nanti bagian support ya, yang melanggarnya terlalu jauh itu mungkin teman-teman BK akan bantu untuk rehabilitasi. Tapi kalau seperti ini masih bisa diatasi oleh kita sendiri Bapak. Misalnya mengganggu di kelas, ini mungkin kebebasan dia pengen seperti itu. Oke, kita sekarang pelajari tentang motivasi perilaku manusia. Ya, Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi pribadi yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Bapak Ibu harus bisa memilah antara 3 perilaku ini yang muncul ketika anak sedang dalam pembelajaran. Apabila anak itu dalam pembelajaran jenengan muanut tapi motivasinya 1-2, berarti Bapak Ibu masih menggunakan motivasi eksternal. Sedangkan kalau anak bisa patuh, bisa aktif di pembelajaran jenengan tanpa imbalan, ya, tanpa hukuman, maka berarti sudah masuk ke ranah yang ini, yaitu motivasi internal. Dengan cara apa Bapak Ibu? Hindari hukuman maupun penghargaan yang berlebihan. Saya dulu kiranya kalau anak-anak dikasih penghargaan, aktif ya, nanti Bu Hari kasih nilai segini. Saya kira itu baik Bapak Ibu. Ternyata itu membuat ketagihan. Ketika saya ketemu dia di kelas lain, maksudnya di tingkat lain, mereka akan menanyakan, Bu, masih enggak ya kemarin? Masih berlaku enggak kayak kemarin? Jadi ketika saya tidak memberikan itu, mereka motivasinya akan turun. Ternyata yang berlebihan itu tidak baik Bapak Ibu. Sehingga yang paling baik adalah menjadi pribadi yang diinginkan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya anakku. Misalnya kalau kita percaya kalau rajin itu pasti hasilnya akan bagus, optimal. Ya kita fokusnya ke bagaimana mengapresiasi anak itu karena rajinnya, karena berani mengungkapkan pendapat. Seperti itu. Motivasi seperti itu lebih lebih jangka panjang daripada yang penghargaan maupun imbalan. Oke, ini Bapak Ibu bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi untuk menampilkan sekolah dengan budaya positif, sebaiknya Bapak Ibu di konsekuensi atau lebih baik kita melakukan restitusi. Ya. Kalau hukuman itu apa? Hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya tentatif menghukum anak terlambat, itu apakah ada SOP-nya? Push up harus 15 kali? Tidak, itu tiba-tiba aja, tergantung tentatifnya. Nah, itu berarti termasuk hukuman. Murid tidak tahu apa yang terjadi karena dia tidak dilibatkan. Lalu bersifat satu arah. Anak-anak tidak boleh bertanya kenapa dia diberikan hukuman tersebut, itu berarti hukuman. Lalu berupa hukuman atau fisik dan psikis. Ya. Lalu kalau konsekuensinya terencana Bapak Ibu, disepakati sesuai peraturan. Anak-anak, kalau kamu terlambat 10 menit pelajaran PJUK, lari 2 lapangan. Itu terkesannya hukuman, tapi anak jadi
solusinya sendiri. Jadi kita konseling. Kamu kira-kira kalau kesalahanmu ini yang perlu kamu lakukan apa? Jadi konsekuensinya dia yang pikirkan sendiri. Ya, jadi sehingga menumbuhkan rasa kalau saya bersalah seperti ini, restitusi, pengganti apa yang harus saya lakukan untuk mengganti kesalahan saya. Itu dipikirkan sendiri oleh anak. Sehingga apa Bapak Ibu? Dia secara tidak langsung menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Tidak kita suruh-suruh lagi. Kamu nggak pakai atribut ya? Lari 2 kali lapangan bola, misalnya kayak gitu. Itu kita itu berarti masuknya ke hukuman. Nah, ini dia Bapak Ibu. Saya akan mengecek gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu sudah bisa bedakan antara hukuman ataukah konsekuensi. Oke, di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena apa ini? Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ada yang konsekuensi? Angkat tangan. Berarti 100% hukuman? Hukuman. Iya, ini adalah hukuman Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tergantung. Di sini tidak ada kesepakatan ya Bapak Ibu. Ya, jadi adalah hukuman, betul. Ini harus memang tidak ada tulisannya ya. Kalau ini mengganti, nah menggantikan ini adalah kata-kata dari coba kita lihat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Maksudnya konsekuensi karena dia mengganti ya, merestitusinya. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kalau ini Bapak Ibu yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit mata pelajaran PJK. Betul Pak Rizal. Konsekuensi karena ada ini, ada persyaratannya terlambat 10 menit. Ini menunjukkan bahwa ada kesepakatan sebelumnya. Nah, seperti itu. Kurang lebih Bapak Ibu sudah mengetahui perbedaan hukuman dengan konsekuensi seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang seru banget untuk kita ulas, yaitu 5 posisi kontrol guru. Ada guru penghukum, ada guru pemantau, ada guru yang sering sekali membuat merasa bersalah muridnya. Ada lagi manajer. Ya, yang ketawa-ketawa kayaknya saya deh ya. Ya. Jadi teman, aku jadi teman aja gitu ya, Bapak Ibu. Nah ini harus perlu didiseminasikan karena ada satu paradigma yang baru. Dulu mungkin 10 tahun yang lalu atau 15 tahun lalu Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kita harus menjadi guru sekaligus teman bagi siswa, betul? Nah itu masalahnya adalah di kurikulum merdeka ini sudah dikaji ulang lagi. Bapak Ibu sebaiknya 5 posisi kontrol guru yang kita pakai adalah ya manajer Bapak Ibu. Ya, guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang menjadikan murid ini Bapak Ibu sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas positif atau identitas berhasil pada diri murid. Bapak Ibu pasti pernah menggunakan kalimat seperti ini. Kamu kok selalu terlambat seperti itu? Aku ki wali kelasmu loh. Setiap hari yang belain kamu di depan Bapak Ibu guru yang lain kalau kamu lagi membolos, melakukan kesalahan. Kamu kamu kok mengecewakan ibu sih? Berarti ini masuk kontrol apa Bapak Ibu? Iya, membuat merasa bersalah. Kamu kok gitu toh sama ibu sudah berjuang mati-matian untuk kamu, ternyata kamu mengecewakan saya lagi, kamu terlambat lagi. Itu membuat merasa bersalah. Bapak Ibu yang masih menggunakan kontrol guru ini, tolong kita berarah ke yang manajer saja. Tadi sebagai penghukum ini ya, hormat pimpinan 30 menit. Nah ini guru-guru penghukum ini, nggak mau tahu saya, ya, lakukan caranya sampai ke sini gitu ya, atau cabut
membuat merasa bersalah itu seperti ini. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu tidak perlu saya tanya satu-satu ya, pokoknya ayo kita rubah gitu ya, supaya budaya positif kita lebih baik lagi. Nah ini yang jadi dilema Bapak Ibu, teman ya. Tolong bantu Bapak Ibu ya, jangan seperti itu. Baiklah, tidak apa-apa, besok jangan diulangi lagi ya. Nah, itu teman. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengambil kontrol dari teman, ini resikonya apa? Betul. Ya. Anak kadang-kadang tidak bisa melihat ya garis antara gurunya dengan teman, apalagi panjenengan yang masih muda. Ya, yang masih muda itu kadang-kadang ya itu istilahnya remaja atau merasa bahwa gurunya gampang diajak konsultasi tawar-menawar bisa. Ini yang sulit Bapak Ibu. Kalau di tingkat SD itu biasanya guru yang ngambil posisi kontrol sebagai teman ini biasanya anak itu ketika mau pindah kelas atau naik kelas nggak mau belajar kalau gurunya bukan itu. Nah itu berarti gurunya belum bisa memanajerial si anak ini untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga anak ini tergantung dengan gurunya karena gurunya sering mengambil kontrol sebagai teman. Bagus untuk kedekatan Bapak Ibu, tapi tidak memandirikan anak, sehingga anak ketergantungan dengan kita. Nah ini yang perlu dihindari sebagai teman. Nah kalau pemantau apa Bapak Ibu? Pemantau ini adalah guru-guru yang sering membenturkan antara peraturan dengan kesalahan siswa. Contohnya seperti ini. Kamu tidak menggunakan atribut ya? Nih, sana beli atribut koperasi. Segera pasang, besok jangan diulangi. Jadi dia membenturkan antara peraturan dengan konsekuensi. Tapi satu arah Bapak Ibu. Anak tidak diberi waktu, tidak diberi kesempatan untuk kira-kira kebutuhan dasar apa dia, kenapa seperti ini. Itu tidak ada. Ya, sehingga sebaiknya yang kita ambil sebagai guru adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ya, kalau manajer itu kadang-kadang sering yang muncul ini ada. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kesalahanmu apa sih? Misalnya yang buat satu pernyataan itu satu kelas misalnya. Itu ditanyain Bapak Ibu ya. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu nanti anak-anak akan muncul. Saya akan ini Bu, saya tidak akan mengulanginya dan sebagainya. Biarkan mereka memanajer dirinya sendiri, ya seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang merasa masih mengambil kontrol lebih banyak mungkin sebagai teman atau sebagai penghukum atau misalnya sebagai pembuat merasa bersalah, ini sudah mulai kita kurangi kadarnya untuk menuju ke yang manajer. Karena kita implementasi budaya positif yang memang seharusnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, keyakinan kelas keluar. Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada yang kurang setuju dengan pendapat saya ataupun ada yang harus disampaikan dicatat dulu. Nanti di sesi tanya jawab kita akan berdiskusi bersama Bapak Ibu ya. Nah, sambil menunggu ini adalah Bapak Ibu sudah tidak menggunakan peraturan kelas ya untuk wali kelas kalau bisa, ataupun guru mapel sudah tidak lagi menggunakan peraturan kelas Bapak Ibu. Terus yang digunakan apa? Kesepakatan kelas, atau lebih baik lagi adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi seperti apa keyakinan kelas? Bapak Ibu bisa simak video berikut ini. Salam dan bahagia. Berikut adalah implementasi mengenai keyakinan kelas. Lalu, mengapa kita menggunakan diksi keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi, keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Pembentukan keyakinan kelas dapat merujuk kepada beberapa kriteria berikut, yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat,
sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah langkah-langkah membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama adalah melakukan curah pendapat dari semua warga sekolah atau kelas tentang kesepakatan yang perlu disepakati. Yang kedua adalah mencatat semua masukan di papan tulis atau kertas besar. Yang ketiga adalah mengubah kalimat negatif menjadi positif. Yang keempat adalah menentukan keyakinan yang dituju. Yang kelima adalah meninjau ulang keyakinan bersama-sama, dan yang keenam adalah menyetujui dengan menandatangani bersama. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah implementasi langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah misalnya Bapak Ibu bisa lakukan di awal pembelajaran atau awal tahun pembelajaran. Bisa juga di tengah-tengah pembelajaran ketika memang dibutuhkan atau perlu ditinjau ulang. Langkah awalnya yang bisa dilakukan adalah meminta siswa untuk menulis keyakinannya, mungkin pada sticky note, mengenai apa saja nilai kebajikan yang mereka yakini. Setelah itu, siswa akan secara antusias melakukan penyampaian curah pendapat yang kemudian dilakukan kajian bersama-sama bersama guru mata pelajaran atau wali kelas. Setelah diketahui kesepakatan kelas mengenai nilai-nilai kebijakan yang akan dituju pada keyakinan kelas, maka guru bersama dengan siswa dapat mengubah kalimat-kalimat yang diperlukan supaya lebih positif dan menggugah motivasi internal pada diri siswa. Dalam menciptakan program kebajikan, di situ ada nilai kebajikan utama yang kemudian diturunkan menjadi keyakinan kelas. Misalnya, sebelum memulai kelas, yakinkan dan pastikan untuk mengikuti dan patuh terhadap keyakinan kelas bersama, seperti disiplin waktu, bersikap sopan, menghargai waktu, menjaga kebersihan dan keindahan, serta mandiri dan bertanggung jawab. Ya, seperti itu Bapak Ibu pembuatan keyakinan kelas. Jadi biasanya keyakinan kelas ini memang dibuat itu di awal pembelajaran di tahun ajaran baru. Tapi tidak menutup kemungkinan itu di tengah-tengah juga tidak apa-apa. Kalau dirasa harus mengubah keyakinan kelas tersebut. Jadi keyakinannya ya disiplin positif, disiplin waktu misalnya, siswa harus hadir tepat waktu apabila itu konsekuensinya apa gitu. Itu dijelaskan dan itu tidak boleh kita yang tentukan Bapak Ibu. Kalau peraturan sekolah, peraturan kelas yang sudah-sudah kan kita yang menentukan konsekuensinya. Kalau keyakinan kelas ini siswa bersama guru itu membuat atau merumuskan bersama. Sehingga ketika ada yang melanggar, nah kita lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lebih mudah merestitusinya. Ya, caranya seperti itu karena mereka terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas sehingga lebih mudah kita merestitusi. Kalau peraturan sulit kita restitusi Bapak Ibu karena yang membuat sekolah atau yang membuat kelas atau gurunya gitu ya. Tapi kalau keyakinan kelas kita mudah untuk mengatur anak, memanajerial anak karena dia sendiri yang ikut terlibat di dalam keyakinan tersebut. Nah, bentuk penerapan segitiga restitusi yang menunjang budaya positif di sekolah kita bentuknya seperti apa? Ini sudah ada contohnya Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahap gitu yang harus Bapak Ibu lakukan. Seperti apa tahapnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Fitrianingrum, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Garum, Kabupaten Blitar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Penerapan segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik atau murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, lalu mengenali dan memenuhi kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus yang pertama. Kasus yang pertama adalah Wina tidak terima jika pekerjaannya selalu dicontek temannya sehingga ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Ya, Bu. Halo, Assalamualaikum Wina. Waalaikumsalam, Bu Hani. Wina, mohon maaf saya via call ya, soalnya saya masih ada tugas luar. Begini, tadi Bu Hani dengar kata ketua kelas dan teman-teman kamu bertengkar dengan Raka ya? Iya, Bu Hani, habisnya saya kesel banget. Kenapa kok kesel? Soalnya Raka selalu mencontek pekerjaan dan tugas-tugas saya, Bu Hani. Oh begitu, ya wajar lah ya kalau kamu marah dan kesal. Jika Bu Hani di posisi kamu, pasti juga akan melakukan hal yang sama. Iya, Bu Hani. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Raka? Saya marah-marah dan memaki-maki Raka, Bu, dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya. Oh, seperti itu. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya, Wina? Iyalah, Bu, saya kesel banget, sudah susah payah menjawab soal, namun Raka dengan mudahnya mencontek dan tidak mau berusaha sendiri. Ya, wajarlah kamu marah dan tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Raka. Ibu sangat menghargai tindakanmu yang tidak lebih buruk dari itu, seperti memukul misalnya. Sekarang coba kita pikirkan tindakanmu yang sampai menggebrak meja. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu Hani. Lalu menurut Wina, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Yang sudah saya langgar adalah saling menghormati antar teman, Bu Hani. Nah, betul sekali Wina. Jadi, menurut kamu menghormati antar teman itu penting atau tidak? Sangat penting, Bu. Baik, jika itu penting, maka keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Saya akan lebih tenang dan lebih sabar, Bu. Iya, Wina bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Oke, lalu apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan lebih tenang dan lebih sabar serta mengendalikan emosi saya. Jika teman saya ada yang mencontek saya akan meminta mediasi kepada guru mata pelajaran atau wali kelas untuk mengkomunikasikan masalah tersebut. Iya, benar sekali. Tindakan kamu sudah benar, Rina. Tetap semangat ya. Sekarang kamu bisa bergabung kembali dengan teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu Hani. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina dari kelas 12 F10. Di sini saya sangat senang sekali diajak diskusi oleh Bu Hani mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas. Bu Hani sangat pengertian terhadap alasan saya melakukan pelanggaran keyakinan yang ada di kelas kami. Saya belajar lebih sabar dan lebih tenang dalam menghadapi permasalahan dengan teman, dan lebih dapat mengendalikan emosi serta lebih menghayati keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, yaitu saling menghargai antar teman. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jadi memang tadi kalau Bapak Ibu lihat disclaimernya adalah ini adalah rekayasa, tapi inspirasi fakta kasusnya adalah nyata. Jadi kenapa Winona namanya jadi Wina, itu sebenarnya memang peraturan Bapak Ibu. Kalau ngupload untuk yang
si pemerannya itu adalah anak-anak, maka kita harus ngeblurkan wajahnya atau nama samaran. Saya lebih memilih menyamarkan namanya daripada menyamarkan wajahnya. Ya, emang Bapak Ibu ya, soalnya sudah cantik ya. Ya, visualnya sudah bagus sehingga Wina. Lalu di kasus 2 ini juga ada sebenarnya sudah saya samarkan tapi dia tidak mau dan menghendaki, Bu, tidak apa-apa saya diupload, saya sudah minta persetujuan orang tua. Oh ya sudah kalau gitu. Karena sebenarnya anak-anak yang saya upload ini kan sebenarnya tidak berkasus ya Bapak Ibu ya. Ini bahkan anak-anak yang cenderung berprestasi gitu. Cuma karena untuk kepentingan penerapan implementasi ini saya membutuhkan memang anak-anak yang bisa public speakingnya bagus. Karena jangan bayangkan kalau misalnya saya ini asli kejadian anak itu yang saya wawancara atau restitusi, maka akan sulit bagi saya untuk mengedit videonya. Coba kita ke kasus 2 Bapak Ibu. Selanjutnya adalah contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus yang kedua. Kasus kedua yakni Robi sering datang terlambat sehingga banyak materi pembelajaran yang tertinggal. Assalamualaikum Robi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hani. Mohon maaf ya, saya pakai video call karena saya masih dinas luar. Gini, tadi saya mendapat laporan dari guru piket dan dari tim tatip sekolah, kamu sering datang terlambat ya ke sekolah. Ya, benar Bu, benar. Ya, menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Menurut saya sekitar 7 kali Bu, 7 kali. Oh, jadi sering terlambat itu merupakan suatu kesalahan bukan menurut kamu, Robi? Menurut saya ya itu adalah kesalahan Bu. Iya, baik. Karena itu berbuat kesalahan, itu hal yang wajar ya, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita dapat belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Menurut Robi bagaimana, setuju nggak dengan pernyataannya Bu Hani? Setuju Bu Hani. Ya. Oke, sekarang kita cari solusi bersama ya. Baik Bu. Kamu sering datang terlambat pasti ada alasannya ya. Kenapa sih Robi sering datang terlambat? Sebelumnya maaf ya Bu, karena saya itu sering bermain gadget sampai larut malam. Jadi nggak ingat waktu. Jadi tiap buka handphone ataupun apa itu selalu kebawaannya terus dan ya sampai larut malam. Iya, terus tidurnya kemalaman gitu ya, terus bangunnya kesiangan gitu ya. Iya. Oke. Robi tahu nggak tentang keyakinan kelas yang telah kamu langgar itu apa? Sudah. Iya, apa? Yang keyakinan kelas yang telah kamu langgar apa itu? Yang tentang kedisiplinan dan juga tanggung jawab. Iya, menurut kamu disiplin dan tanggung jawab itu penting atau tidak buat kamu? Menurut saya penting karena apa? Karena jika saya tanggung jawab, mungkin saya lebih bisa menghargai waktu dan juga bisa lebih disiplin lagi dalam mungkin menjalankan kegiatan-kegiatan sehari-hari dan di sekolah. Iya, betul sekali ya Robi. Jadi menghargai waktu itu sangat penting karena kita bisa jadi lebih bertanggung jawab dengan diri kita. Pekerjaan kita tidak menumpuk karena tidak menunda-nunda dan juga melatih rasa kepedulian. Baik Bu Hani. Dan saya menyesal karena saya saya telah lalai dengan tanggung jawab saya dan kedisiplinan saya sendiri. Oke, jadi bagus ya, kamu sudah menunjukkan sikap yang baik dengan meminta maaf dan menyesal. Lalu selanjutnya, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Mungkin agar tidak terlambat sekolah, saya akan mengatur waktu atau memanage waktu agar tidak terlalu lama untuk nge-game atau bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi. Saya dari kelas 12F10. Di sini saya akan mengungkapkan perasaan saya saat berdiskusi dengan Bu Hani. Perasaan yang saya rasakan yaitu saya bingung, saya gugup, dan saya tegang karena saya telah melanggar kesalahan.
Namun, saya senang karena apa? Karena Bu Hani telah memahami saya dan juga telah menyadarkan saya bahwasanya saya telah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati secara bersama. Untuk kedepannya, semoga saya bisa lebih disiplin dan juga bisa lebih menghargai waktu agar saya tidak datang terlambat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, semoga menginspirasi Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup. Nah, kembali ke PPT tadi. Iya, Bapak Ibu. Jadi itu kurang lebih implementasi atau contoh dari segitiga restitusi. Nah, saya sekalian menyampaikan miskonsepsi yang sering terjadi di guru-guru kita. Pertanyaannya selalu seperti ini. Apakah semua kasus yang dilakukan siswa itu kita harus pakai segitiga restitusi? Silakan Bapak Ibu setuju atau tidak, semua bentuk kasus yang dilakukan oleh siswa kita atau murid kita, solusinya adalah segitiga restitusi. Mungkin ada yang punya pendapat Bapak Ibu? Bu Ita, Bu Nalita? Tadi makan ya. Iya. Mungkin silakan Bapak Ibu yang punya pendapat. Bu Karisma yang biasanya di lapangan langsung ya, yang biasa ngurusi tatip, monggo. Nggak apa-apa, menurut pendapat Bu Karisma aja. Kira-kira semua kasus yang pernah Bu Karisma lakukan, kira-kira memungkinkan nggak pakai segitiga restitusi? Oke, kalau menurut saya tidak semua harus menggunakan segitiga restitusi. Contohnya untuk kayak pelanggaran siswa mengenai tata tertib yang dia bersifat fatal. Begitu. Oke, tepuk tangan untuk Bu Karisma. Bapak Ibu, kalau tepuk tangan apresiasi yang ikhlas dan meriah ya. Tepuk tangan untuk Bu Karisma. Luar biasa. Ini tidak diragukan lagi ya, ketatipannya ya, saya sudah tidak meragukan. Jadi betul, tepat yang dikatakan Bu Karisma. Tidak semua pelanggaran keyakinan kelas, kesepakatan kelas, peraturan sekolah itu bisa disolusikan oleh segitiga restitusi. Karena menurut Bu Karisma tadi betul, ada beberapa kasus fatal yang poinnya sudah besar, itu tidak bisa direstitusi lagi Bapak Ibu. Ya, jadi budaya positif kita menggunakan segitiga restitusi, tapi tidak untuk kesalahan siswa yang poinnya besar-besar tadi, yang fatal-fatal tadi. Seperti itu, betul yang dikatakan Bu Karisma. Ya. Sebelum saya refleksi hari ini, Bapak Ibu, silakan mau ada yang sharing, ya, mengutarakan pendapat, boleh, bertanya boleh, ya, monggo. Bapak Ibu yang sekiranya mau ada yang ditanyakan dari tadi, 5 posisi kontrol, lalu 5 kebutuhan dasar manusia, perilaku motivasi manusia. Ada mungkin yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke tahap refleksi? Pak Anas mungkin ada yang ditanyakan? Yuk, wajahnya penuh dengan tanya ini. Untuk Ya, terima kasih atas waktunya. Tuh, tadi betul-betul ini sedikit ngantuk, sepoi-sepoi. Sudah ya? 1, 2, 3. Menanggapi tadi ada namanya kebutuhan dasar, ya. Berarti menurut saya perlu juga menambahkan antara pengertian itu kebutuhan atau keperluan. Contoh, misalkan anak tanya, kamu makan kebutuhan apa keperluan? Butuh tidur, naik itu lihat TV misalkan, tempo dulu. Kemudian membaca, belajar. Nah, kadang-kadang sering kali membaca buku pelajaran itu menjadi keperluan, bukan kebutuhan. Sedangkan tadi
lebih condong menurut saya ketika anak bolos, ketika anak yang pelanggaran itu sepertinya lebih kita memahami keinginan anak, tapi kita harus menjelaskan manakah itu yang terus kebutuhan ataupun itu keperluan. Terima kasih, itu tanggapan dari saya. Luar biasa tanggapannya Pak. Pertanyaan juga ya. Jadi di sini Bapak Ibu perhatikan di atas ini kayaknya ya. 5 kebutuhan. Coba kita cek dulu di atas. Iya yang ini. Oke. Jadi 5 kebutuhan ini Pak ya, yang kita bicarakan di sini adalah kebutuhan atau yang mendasar. Sehingga jika yang dikatakan adalah keperluan itu biasanya penambahan Pak. Misalnya ini tadi kan ada kasus. Kalau anak yang butuh ilmu lebih banyak itu kan tidak berkasus ya Pak, itu kan lebih ke positif ya. Jadi mungkin kita masuknya ke paradigma baru tadi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita mengetahui anak mana yang membutuhkan lebih banyak cinta gitu, dan anaknya mana yang sudah cukup, sehingga jika cukup dia akan memenuhi kebutuhan yang lain, misalnya yang tadi membaca yang lebih dan sebagainya. Tapi kalau itu disamakan tidak terlalu boleh ya Pak, soalnya pembelajaran berdiferensiasi itu tidak boleh menghendaki atau menyamakan anak, nanti jatuhnya akan diskriminasi. Misalnya contohnya ada guru matematika, bukan di SMA Manggarai ya. Jumlah siswanya 32 anak. Ketika dikasih soal 15 soal, ternyata 3 anak ini mengerjakan jauh lebih cepat daripada teman-temannya. Sehingga guru tersebut berpikir supaya 3 anak ini tidak mengganggu temannya, maka saya kasih soal lagi sebanyak 25. Menurut Bapak Ibu, itu pembelajaran berdiferensiasi atau bukan? Menambah jumlah soal, bukan meningkatkan jumlah kualitas soalnya, maksudnya tingkat soalnya bukan, tapi jumlah soalnya, dengan alasan agar 3 anak ini tidak menjadi temannya atau tidak mengganggu anak. Itu jatuhnya adalah diskriminasi, bukan diferensiasi. Sehingga kalau saya jadi 3 anak itu, di pertemuan selanjutnya saya akan cepet-cepet. Jangan cepet-cepet lah, nanti saya ditambahi tugas, nggak mau, saya diskriminasi itu namanya. Nah itu Bapak Ibu, itu miskonsepsi yang terjadi. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan anak ini bukan nambah soal Pak, tapi pengayaan, mungkin misalnya di materi selanjutnya. Atau bisa jadi kalau gurunya ini sangat support, anak itu bisa dijadikan tutor sebaya teman-temannya, seperti itu. Jadi tidak harus digelontor soal yang lebih banyak supaya different aja, tidak ya. Jadi konsep-konsep itu harus dikaji. Seperti itu Bapak. Terima kasih Pak Anas atas tanggapan dan pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, kita refleksi sebentar. Slide paling terakhir. Slide paling terakhir. Ya, habis. Oke, Bapak Ibu silakan perhatikan. Ini adalah soal-soal refleksi yang perlu Bapak Ibu jawab hari ini ya. Nanti refleksinya akan disampaikan satu-satu ke depan. Nanti kita akan bermain konsentrasi, yang tidak konsentrasi silakan presentasi ke depan. Ya. Yang pertama, refleksi pertanyaannya adalah pada diseminasi mengenai budaya positif hari ini, apa yang paling Bapak Ibu ingat untuk dipelajari? Yang kedua adalah bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi ini? Yang ketiga, hal apa yang paling menarik menurut Bapak Ibu? Dan yang keempat adalah kira-kira setelah Bapak Ibu mengetahui sesuatu yang baru pada kesempatan kali ini, apa yang akan Ibu terapkan atau Bapak terapkan di kelas nanti atau di masa yang akan datang, seperti itu ya. Kita main konsentrasi dulu Bapak Ibu. Ketika saya bilang konsentrasi, silakan dijawab konsentrasi. Kalau saya bilang pagi, maka tepuk 1. Kalau saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang sore 3 kali. Kalau 4 tidak bertepuk ya Bapak Ibu. Oh iya, sorry, malam. Mas Gani ketemu kan? Ya silakan. Oke. Konsentrasi. Pagi.
Bapak merefleksi mungkin yang nomor 1 aja Pak. Pada desain apa yang paling Bapak pelajari dari yang paling ingat dan paling menyenangkan? Siap semua, sudah bisa di-shoot. Referensi nomor 1 budaya positif hari ini yang yang saya pelajari, yang kita pelajari menurut saya, yaitu ketika ada siswa yang melanggar tidak langsung diberi hukuman. Jadi kita harus bertanya mengapa penyebabnya. Terima kasih. Bapak harus menunjuk satu orang untuk merefleksi. Silakan saja, Pak Rizal. Siap, Pak Rizal, monggo. Ini sudah ditunjuk oleh yang berbahagia pada hari ini. Iya, Pak Rizal silakan nomor 2 boleh? Konsentrasi. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah mengikuti definisi luar biasa sekali. Dari sini kita bisa tahu bahwa tidak semua anak itu yang melakukan pelanggaran itu harus kita beri hukuman. Begitu itu. Konsentrasi. Saya suka kalau ada ice breaking-nya seperti ini, jadi yang ngantuk-ngantuk jadi melek lagi. Iya. Nanti saya kalau lama-lama jadi tercemar. Oke, tepuk tangan untuk Bu Novi. Ya, jadi memang kita di kelas pun harus tetap ada ice breaking ya Bapak Ibu. Kalau panjenengan lihat sudah ada siswa panjenengan yang kayak Pak Anas tadi, maka harus segera konsentrasi kembali dengan ice breaking. Silakan Bu Novi pilih salah satu tunjuk. Bapak Ibu yang menjawab nomor 4. Tidak.
Monggo berita. Karena yang saya ingat tadi harus jadi manajer, nggak boleh jadi teman ya, nggak boleh jadi teman kita. Jadi yang harus diterapkan selama mengikuti desiminasi ini adalah itu tadi, berperan menjadi manajer ketika di kelas, bukan hanya menjadi teman seperti yang kita lakukan sering ya di kelas, tapi kita sekarang harus menjadi manajer. Tepuk tangan untuk luar biasa. Iya, iya Bapak Ibu ya. Jadi boleh saja kita mengambil kontrol yang tadi, begitu boleh saja Bapak Ibu. Cuma porsinya memang harus lebih banyak manajer. Kita masuk ke teman-teman PJOK misalnya. Kalau di lapangan tidak sebagai pendukung nggak selesai-selesai nanti pelajaran PJOK. Betul Bu Siti? Betul. Tapi jangan sering-sering. Jadi tetap harus manajernya yang main. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah selesai? Oh sudah selesai. Tadi harusnya ada kata-kata terakhir sih. Kata-kata terakhirnya adalah marilah kita memerdekakan diri kita agar murid-murid kita juga ikut merdeka dalam belajar. Ketika tangki cinta mereka sudah penuh di rumah, maka mereka akan ke sekolah belajar. Tapi kalau itu tidak terpenuhi di rumah, maka mereka perlu dicintai di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian panjenengan. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya Bapak Ibu. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini untuk lomba seperti biasa, walaupun di luar jadwal kita tetap sediakan sertifikat. Sehingga monggo Pak Surya bisa share di Semarang Jaya seperti biasa Bapak Ibu. Jangan lupa untuk isi emailnya, jangan sampai salah karena itu langsung masuk ke email panjenengan sekalian. Terima kasih.